Alhamdulillah Alhamdulillahil malikid dayyan Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidi waladi Adnan Wa ala alihi wa sahbihi Wa tabi'ihi ala marriz zaman وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهات والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله عز وجل في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang hari ini senantiasa kita tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan meningkatkan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi beberapa larangan-larangan Allah yang dilarang kepada kita. Karena dengan takwa inilah kita akan mempunyai derajat yang paling mulia di sisi Allah. Sesuai yang difirmankan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan yang mana di dalamnya penuh cahaya, bulan penuh rahmat, bulan yang di dalamnya lahir seorang insan pilihan, yaitu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah bukanlah peristiwa biasa, melainkan merupakan rahmat bagi seluruh alam. Sesuai dengan firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, dalam ayat inilah menegaskan bahwasanya kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya beliau di muka bumi ini, melainkan rahmat terbesar yang wajib kita syukuri. Oleh karena itu, ketika datang bulan Maulid atau bisa kita kenal dengan bulan Rabiul Awal, wajiblah bagi kita selaku umat Islam merasa bahagia, bersyukur atas dilahirnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bulan ini. Maka jika sebelumnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan, manusia berada dalam kegelapan jahiliyah, menyembah berhala, menzalimi sesama dan hidup tanpa arah. Namun dengan lahirnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menurunkan petunjuk dan mengangkat derajat seorang manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmatun muhda." Yang artinya sesungguhnya
Aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk seluruh alam. Dengan hadis ini maka wajar kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut hadirnya beliau, karena dengan beliau kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal iman, dan bisa mengenal dengan jalannya menuju surga. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di samping lahirnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini merupakan rahmat bagi seluruh alam, begitu juga merupakan nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Maka disebutkan dalam suatu keterangan, pernah ada dialog antara Nabiullah Daud dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dialog tersebut, Nabiullah Daud bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, apakah nikmat yang paling kecil yang kau turunkan di muka bumi ini?" Lantas Allah menjawab, "Nikmat yang paling kecil yang saya turunkan di muka bumi adalah nafas yang kalian hirup setiap harinya." Bayangkan jika nafas yang kita hirup setiap hari ini yang merupakan oksigen bagi kita, merupakan nikmat Allah yang paling kecil. Lantas nikmat yang bagaimana yang paling besar yang oleh Allah berikan kepada kita? Selanjutnya Nabi Daud bertanya yang kedua kalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bertanya, "Lantas rahmat yang paling besar yang kau turunkan di muka bumi ini apa, wahai Allah?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Rahmat yang paling besar yang saya turunkan di muka bumi ini adalah dilahirkannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, tidak lain karena sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada sekalian alam." Maka tidak heran Allah berfirman dalam hadis qudsinya, Allah mengatakan, laulaka ya Muhammad lima khalaqtal aflak, yang artinya jika tidak karena engkau wahai Nabi besar Muhammad, tidak akan kami ciptakan alam semesta ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita mengapresiasi tentang hadirnya bulan Maulid ini, bulan yang dimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bentuklah dengan rasa syukur dan berbahagia dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas lahirnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini pada bulan Rabiul Awal. Dengan cara berbahagia dengan menyambut bulan Rabiul Awal sesuai yang difirmankan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya itulah hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat di sini para sahabat, para ulama berbeda pendapat. Sahabat Abdullah bin Abbas menafsiri kata-kata rahmah dalam ayat wa bi rahmatihi, yaitu beliau menafsiri bahwasanya wa bi rahmatihi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah jelas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciptakan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka dalam kelanjutan lafaz tersebut, wa bidzalika falyafrahu, ada kata-kata falyafrahu yang berartikan keberbahagialah kalian atas dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini bisa kita fahami bahwasanya berbahagia dengan lahirnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perintah yang oleh Allah perintahkan kepada kita. Berlandaskan ayat fabidzalika falyafrahu
huwa khairum mimma yajma'un. Maka dengan berbahagia dengan lahirnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita sekalian umat Islam. Hadirin rahimakumullah. Lantas bagaimana cara kita untuk mengaplikasikan rasa syukur, rasa berbahagia kita tentang datangnya bulan Rabiul Awal, tentang bulan dilahirkannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imam Suyuti menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya anna asla amalil maulid huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatu fil akhbaril waridah fi mabda'i amrillahi fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah berkumpulnya seorang manusia di dalamnya membaca sepotongan ayat Al-Qur'an. Di samping membaca ayat potongan dalam Al-Qur'an, di situ membaca sirah an-nabawiyah, menceritakan tentang kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang keluarga Nabi, menceritakan para istri-istri Nabi, dan menceritakan keluarga Nabi. Setelah itu, setelah membacakan ayat dan sirah nabawiyah, kita menghidangkan makanan ala kadarnya, sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan kita masing-masing. Setelah menghidangkan makanan, kemudian kita pulang ke rumah masing-masing, yang mana inilah bentuk adat istiadat yang dikatakan oleh Imam Suyuti merupakan bid'ah hasanah. Bid'ah yang merupakan bagi yang mengerjakannya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita berharap dengan bentuk rasa gembira merayakan bulan Maulid ini, semoga kita diakui sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita masuk dalam sabda beliau, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka niscaya saya akan jamin orang yang cinta kepadaku kelak akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami wa abyanan nizam kalamullahi dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala وَزِدْنَا وَأَكْرِمْ وَتَفَضَّلْ وَبَارِكْ بِجَلالِكَ وَكَمالِكَ عَلَى جَمِيعِ عِبَادِكَ وَأَشْرَفِ عِبَادِكَ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ كُلِّ صَحَابَةِ رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadri wa udhunun bi khabar.
أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله ذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل أكبر أقيموا الصلاة